Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lely Dwi Oktarina. Di sini saya akan memaparkan hasil dari kerja kelompok kami mengenai persepsi masyarakat terhadap pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Provinsi Jambi di mata kuliah Metode Penelitian Kuantitatif. Di sini saya akan membacakan nama-nama dari kelompok saya. Yang pertama ada Erlida Boru Purba, kedua Leili Maspuro, yang ketiga saya sendiri, Lely Dwi Oktarina, yang keempat Feni Liftiana, dan yang kelima Angel Sihol Marito. Langsung saja tanpa mempersingkat waktu, langsung ke pembahasannya. Yang pertama ada latar belakang. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dijelaskan pada Bab 1 Pasal 1 Ayat 1, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Salah satu instansi yang sangat mengedepankan pelayanan publik adalah rumah sakit. Rumah sakit merupakan instansi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara maksimal, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Rumah sakit menjadi ujung tombak pembangunan dan pelayanan kesehatan masyarakat. Namun tidak semua rumah sakit yang ada di Indonesia memiliki standar pelayanan dan kualitas yang sama. Semakin banyaknya rumah sakit di Indonesia, serta semakin tingginya tuntutan masyarakat dan fasilitas kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, hal itu menjadi salah satu dasar rumah sakit untuk memberikan pelayanan terbaik pada setiap jenis pelayanan. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Rumusan masalah yang kami ambil yaitu, apakah pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Provinsi Jambi sudah optimal? Serta tujuan masalahnya yaitu, dari uraian rumusan masalah yang ditemukan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui respon masyarakat mengenai kualitas pelayanan rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Provinsi Jambi. Dan manfaat penelitiannya yaitu ada dua, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Selanjutnya kami di sini mengambil dua teori, yaitu teori kualitas pelayanan publik dan teori tingkat kepuasan. Dalam teori kualitas pelayanan publik, kami mengambil menurut dari Hardiansyah, yaitu pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lainnya. Menurut Zainul Berry dan Pasuruan, ada 5 karakteristik yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas pelayanan. Yang pertama ada bukti langsung, kehandalan, daya tanggap, jaminan, serta empati. Untuk teori tingkat kepuasan, menurut Jiptono, kualitas pelayanan mencerminkan perbandingan antara tingkat pelayanan yang diberikan oleh perusahaan dibandingkan dengan ekspektasi atau harapan konsumen. Kualitas pelayanan diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta ketepatan penyampaian dan pengimbangan atau melampaui harapan pelanggan. Hubungan antara variabel X dengan Y. Di sini kami mengambil hubungan bukti langsung terhadap kepuasan masyarakat, hubungan kehandalan terhadap kepuasan masyarakat, hubungan daya tanggap terhadap kepuasan masyarakat, hubungan jaminan terhadap kepuasan masyarakat, serta hubungan empati terhadap kepuasan masyarakat. Hasilnya, kualitas pelayanan dapat diukur melalui seberapa baik kualitas pelayanan yang diberikan petugas rumah sakit umum daerah dalam pelayanan kepada masyarakat. Hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban yang masih bersifat sementara terhadap suatu masalah yang sifatnya masih praduga, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya. Hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini yaitu, yang pertama, H0 sama dengan tidak ada pengaruh yang signifikan pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir
Dan yang kedua, H1. Ada pengaruh yang signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir. Metode penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan, menganalisis, dan memberikan hasil agar terciptanya kesimpulan agar mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara optimal dengan menanyakan bagaimana sikap pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir dalam melayani masyarakat, efisiensi waktu yang diberikan dalam memberikan layanan bagi masyarakat yang sudah merasakan kualitas layanannya secara langsung, sehingga penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan teori deskriptif. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil total ada 22 responden dari Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir, Provinsi Jambi. Untuk responden yang dipilih dalam penelitian ini menggunakan metode random sampling atau acak. Random sampling adalah teknik pengambilan sampel di mana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Dari metode random sampling, pada penelitian ini digunakan cara randomisasi untuk pemilihan responden yang akan digunakan. Teknik pengumpulan datanya itu angket atau kuesioner dan dokumentasi. Di sini kami mengambil angket atau kuesioner. Teknik analisis datanya yaitu teknik analisis deskriptif dan teknik analisis data angket. Di sini kami akan menyertakan pertanyaan yang kami berikan kepada responden mengenai responsivitas masyarakat terhadap kepuasan dalam pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir. Dalam penelitian ini, kami menggunakan teknik analisis data angket atau kuesioner, dideskripsikan sebagai identifikasi dari pengaruh provinsi pelayanan pegawai terhadap kualitas pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Raden Matahir Provinsi Jambi. Dapat dilihat di sini, yang ada 10 pertanyaan yang kami berikan kepada responden. Ini lanjutan dari pertanyaannya. Dan ini adalah teknik analisis yang kami lakukan. Dari responden 1 sampai responden 22, dan dari kuesioner 1 sampai kuesioner 10, itu kami cari datanya, kami kumpulkan datanya, lalu kami totalkan dan kami rata-ratakan. Ini lanjutan dari responden dan kuesionernya. Dan ini adalah penentuan tentang skala, di mana kami mengambilnya, yaitu rumusnya N, M-1 per N. Dengan keterangan, RS merupakan tentang skala, M yaitu jumlah alternatif jawaban, dan N yaitu jumlah sampel atau respondennya. Ini penentuan rentang skornya. Yang pertama, rentang skor tertinggi, yaitu N dikali skor tertinggi. N di sini yaitu jumlah respondennya, yaitu 22 dikali dengan skor tertingginya, yaitu kami ambil 5. 22 dikali 5 sama dengan 110. Rentang skor terendahnya, N dikali skor terendah. Di sini kami mengambil skor terendahnya yaitu 1. Dan 22 dikali 1 sama dengan 22. Rank 110 dikurang 22 sama dengan 88. Intervalnya yaitu 88 dibagi dengan 5, yaitu 17,6 atau 18. Di sini kami bisa memaparkan bahwa dari angka 22 sampai 40 itu dapat dikatakan sangat tidak puas, 41 sampai 59 itu tidak puas, 60 sampai 78 itu kurang puas, 79 sampai 97 itu puas, 98 sampai 116 itu sangat puas. Mungkin itulah yang dapat saya paparkan dari materi kelompok kami. Lebih dan kurang saya ucapkan terima kasih. Apa ada salah kata saya ucapkan mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.